Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang Islam rasional dengan Harun Nasution. Bagaimana dengan Islam rasional? Dan kita sering mendengar bahwa Islam adalah agama rasional. Ya, pada kesempatan ini yang menjadi objek kajian kita, studi tokoh pemikiran, yaitu Harun Nasution. Barangkali kita sudah tahu bahwa Harun Nasution ini dikenal sebagai seorang yang berpikir sangat kritis dan bahkan disebut dengan seorang pemikir Muslim Indonesia terkemuka, namun dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Sebagian juga ada yang mengatakan beliau bukan Mu'tazilah, tapi sebenarnya beliau sangat dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Muhammad Abduh di Mesir, sehingga disebut Harun Nasution ini dengan Abduhisme. Tapi betulkah demikian? Ya, bisa kita lihat dalam beberapa karya yang ia tulis. Rasionalisme dalam Islam salah satu karyanya, dan begitu juga karyanya Islam dilihat dalam berbagai aspek, karena memang banyak buku-buku yang beliau tulis. Kalau kita lihat dari latar belakang sejarahnya, Harun Nasution dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 23 September 1919. Terlahir dari bapaknya seorang ulama, ayahnya Abdul Jabbar Ahmad, seorang qadhi yang terkemuka saat itu di Mandailing, kawasan Sumatera Utara, dan ibunya juga berasal dari keluarga ulama, sehingga tidak mengherankan beliau terlahir juga sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Sektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga pernah beliau menjadi direktur pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah saat itu. Pada dasarnya kalau karirnya beliau dimulai malah menjadi seorang diplomat ya di Kairo, Mesir ya. Lalu beliau juga sempat kuliah di McGill, Kanada ya, dan akhirnya pulang ke tanah air dan menjadi seorang pendidik. Kalau kita bicara tentang Islam rasional, tentu kita ingin tahu apa itu Islam rasional. Ya, Islam rasional itu adalah Islam yang dalam menjelaskan ajaran-ajarannya tidak hanya mengandalkan pendapat wahyu atau perspektif wahyu, yaitu dalam hal ini Al-Quran, tetapi juga mengikut sertakan akal pikiran. Nah, Islam rasional juga berarti Islam yang menghargai pandangan-pandangan akal pikiran dan menggunakannya justru untuk memperkuat dalil-dalil Al-Quran. Di samping itu juga Islam rasional itu diartikan sebagai upaya menjelaskan hikmah atau filosofi dari satu teks atau perintah-perintah Allah dalam Al-Quran atau naus Allah dalam Al-Quran ya, perintah dan larangan, di mana misalnya perintah tentang sholat dan larangan misalnya berbuat keburukan. Nah, akal digunakan untuk mencari hikmah. Kenapa kita diperintahkan sholat? Kenapa kita diperintahkan menjauhi larangan untuk berbuat buruk? Akal berperan di sini mencari filosofinya, tahu makna di balik perintah dan larangan itu. Jadi secara umum pengertian Islam rasional itu adalah ajaran Islam tidak hanya bertumpu pada dalil-dalil wahyu, tetapi dalil akal justru sebagai pembahasnya, sebagai penguatnya, alat untuk memahami dalil-dalil wahyu tersebut. Karena akal memiliki cara untuk menginterpretasikannya.
sehingga ayat itu tidak hanya dibaca seperti itu atau apa adanya, tetapi dicari makna lain, misalnya apa yang ada di balik maksud ayat tersebut. Karena Harun Nasution berbicara tentang Islam rasional, maka menurut beliau itu antara akal dan iman itu sangat erat kaitannya, sehingga ia katakan bahwa iman yang berdasarkan wahyu itu beliau sebut dengan tasdik, yaitu menerima benar apa yang didengar. Iman yang benar, iman yang diyakini. Sedangkan iman yang bersandar pada pengetahuan, ia menyebutnya dengan hakiki. Iman mendorong manusia untuk berbuat amal. Sementara iman yang disandarkan kepada pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dengan akal yang ada sebagai anugerah dari Tuhan itu, inilah yang disebut dengan hakiki. Jadi hakikat untuk mencari kebenaran. Kalau Plato mengatakan bahwa filsafat itu adalah hakikat kebenaran yang harus kita cari, maka terlihat Harun Nasution dalam pemahamannya juga dipengaruhi oleh pandangan filsafat tersebut. Di awal juga sudah saya singgung bahwa ada yang mengatakan Harun Nasution itu abduhisme, yaitu pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh pandangan Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharu di Mesir. Karena memang apa yang dikatakan oleh Abduh banyak coba diinterpretasikan dan dikembang luaskan oleh Harun Nasution. Misalnya pandangan-pandangan Abduh yang dia kembangkan itu terkait dengan masalah tauhid, ya, dimana kita tahu bahwa Abduh itu menulis risalah tauhid itu memang dasar kita dalam beragama. Jadi kalau kita beragama itu yang dikuatkan, yang dikokohkan itu adalah tauhid kita. Gimana konsep keimanan kita, bagaimana konsep kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, selain itu Harun Nasution juga bicara tentang mengenai fungsi wahyu. Wahyu itu berfungsi sebagai apa bagi kita? Apakah hanya sebagai teks-teks yang kita baca lalu kita amalkan secara letterlek seperti itu? Lalu juga Abduh misalnya bicara tentang perbuatan Tuhan, ya. Ini juga menjadi objek bahasan dalam kajian Abduh dalam pemikiran teologinya. Terus juga dengan konsep iman, ya, tentang kebebasan, ya, free will, apakah manusia itu bebas, ya, dan bagaimana dengan kebebasan manusia. Ya, tema sebelumnya juga sudah saya bahas tentang free will itu, ya, kehendak bebas itu seperti apa, dan juga bicara tentang tanggung jawab manusia. Ini memang tema-tema yang diangkat oleh Abduh dan kemudian diinterpretasi ulang dan dikembangkan oleh Harun Nasution dalam teologi Islamnya. Yang menarik pandangan Harun Nasution tentang akal dan iman itu adalah bahwa antara iman dan akal itu tidak ada paradoks, tidak ada pertentangan, bahwa keduanya itu justru saling menguatkan, ya. Iman justru diperdalam dengan menggunakan akal. Bagaimana kita bisa paham konsep iman? Bagaimana kita bisa cara mengimplementasikan iman kita bila kita sendiri tidak tahu konsep iman itu sendiri? Makanya untuk memahami konsep iman itu, akal memiliki peran strategis untuk menjelaskan kepada kita manusia bagaimana cara kita beriman, bagaimana konsep kita tentang iman, dan bagaimana caranya kita mengimplementasikan iman itu. Iman pada Allah, pada malaikat, hingga sampai pada iman pada hari akhir. Ya, kalau kita lihat dalam bukunya Teologi Islam, ya, Harun Nasution mengatakan bahwa selama ini kita melihat Islam itu hanya dari perspektif fikih saja,
atau hanya bicara tentang masalah hukum, sehingga tidak tergambar bagaimana Islam yang sesungguhnya, hanya sebagian saja. Padahal Islam itu menurut Harun Nasution tidak hanya bicara tentang halal dan haram saja, tetapi Islam itu juga bicara tentang filsafat, ya, teologi, ya, tafsir sejarah dan aspek-aspek sosial lainnya. Dalam bukunya tersebut, ya, Harun Nasution menjelaskan apa sih akar persoalan timbulnya kalam dalam Islam. Ya. Misalnya dia menjelaskan persoalan-persoalan teologi dalam Islam itu tentang dosa besar, tentang mukmin yang berdosa besar, sehingga konsep tentang dosa besar itu melahirkan 4 aliran besar paling tidak di dalam Islam saat itu, seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita mencermati, ya, dari aliran tersebut tentu masih ada juga, ya, yang lain, yaitu Syiah, ya. Syiah itu tadinya kan masuk dalam kelompok Khawarij yang mendukung Ali, ya, tapi akhirnya keluar kelompok Khawarij tersebut, lalu yang menjadi pendukung kelompok Ali beralih kepada Syiah. Nah, konsep tentang dosa besar ini memang melahirkan tentang konsep yang beragam dari umat Islam saat itu, sehingga inilah menjadi titik awal dari mulainya kajian-kajian tentang kalam marak dalam Islam. Dan bahkan kajian tentang teologi Islam ini mulai marak itu dengan argumen-argumen. Bahkan dalam kajian, bahkan kalau diteliti bahwa kemunculan dari kalam itu sendiri tidak lepas dari persoalan politik dan agama, persoalan arbitrase atau tahkim, ya, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah disinyalir sebagai awal dari munculnya perpecahan umat Islam, sekaligus munculnya aliran-aliran teologi dalam Islam, karena di sana ada yang mengkafirkan, di sana ada yang saling menyalahkan, di sana sudah ada yang mengatakan dirinya yang benar, sementara yang lain itu salah. Nah, dalam menjelaskan pertarungan antara wahyu dan akal, antara nalar dan dalil nakal, kita dapat melihat, ya, paling tidak sedikit menyimpulkan bahwa Harun Nasution membelahnya menjadi 3 kelompok atau 3 pandangan, yaitu pandangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Mu'tazilah, ya, berpendapat bahwa dengan akal saja sebenarnya manusia mampu menemukan hakikat Tuhan dan mampu mengetahui mana yang baik dan buruk. Sebaliknya kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa hakikat Tuhan serta perbuatan baik dan yang buruk hanya bisa diketahui dengan wahyu. Adapun Maturidiyah, ya, berada di antara keduanya. Golongan ini berpecah menjadi golongan Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Mukhalaf. Dan belakang juga kita tahu bahwa kelompok Maturidiyah dan Asy'ariyah, ya, akhirnya menjadi satu kelompok yang menjadi pegangan, ya, mazhab tersendiri bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari pandangan Harun Nasution ini kita mendapatkan bahwa beliau sungguhnya sudah membuka jalan untuk Indonesia pada saat itu, di mana kajian-kajian terhadap teologi klasik dan kajian ke arah teologi modern, Islam yang rasional dari Islam yang tekstualis sudah coba dijembatani oleh Harun Nasution. Saya kira itu sebagai sebuah kontribusi beliau terhadap pemikiran kalam atau Islam rasional di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.